there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, hari ini aku mau share kegiatan masak-masak lagi ya. Semoga kalian gak bosan lihatin aku yang kerjaannya tuh cuman masak, dan masak. Ya, namanya aku tuh lebih suka ngambil video bagian yang masak-masak ya teman-teman, daripada bagian yang bersih-bersih. Karena menurut aku kalau masak-masak ini tuh gampang banget ngambilnya gitu. Tapi kalau bagian bersih-bersih itu susah gitu ya. Nah, tadi nih aku ada belanja sedikit, belanja harian, beli cabenya cuma 1 on karena di sini tuh cabe harganya tuh lagi melunjak ya teman-teman. Mahal banget, mencapai 60.000 per kilonya. Nah, ini aku lagi metik-metikin cabe dan jangan salpok sama pak suami aku ya. Dia tuh lagi bakar kayak pisau untuk membelah kap kereta gitu ya. Jadi pakai cara manual gitu. Dia tuh lagi modifikasi sepeda motor. Jadi ya gitulah ya. Nah, ini tuh aku mau masak langsung ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku ada beli sawi pahit. Ini sawi pahitnya tuh mau aku masak direbus gitu aja. Aku rencananya pengen masak menu-menu yang kayak di share di Facebook gitu loh. Aku sering banget lihat di Facebook tuh nge-share kayak sambal diulek, terus kayak bikin sayur rebusan sama goreng tempe tuh kayaknya enak banget ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak selera banget pengen nyoba. Jadi kan kemarin tuh aku sakit ya. Jadi seleranya tuh makan-makan yang kayak gini gitu. Kalau makan yang lemak-lemak gitu malah kurang nafsu gitu ya. Jadi aku tuh belajar. Jadi aku tuh masak ini. Nah, ini sebenarnya aku ngambil videonya tuh dalam keadaan sakit ya teman-teman. Aku tuh lemes banget. Tenaga aku tuh nggak ada sebenarnya. Cuman di sini tuh aku sempetin untuk masak karena memang aku tuh tipikal orang yang kalau sakit tuh malah nggak bisa diem. Kalau aku terus diem, sakit aku tuh makin parah gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah oyong dikit, agak-agak sakit dikit tuh aku coba untuk terus gerak. Tapi kalau seandainya aku tuh kayak udah tumbang, memang nggak bisa bangkit. Kalau bangkit tuh kayak pusingnya, kayak mau pingsan rasanya ya. Nah, di situ baru aku pakai untuk istirahat. Aku tuh kalau sakit nggak bisa lama-lama ya teman-teman, paling tuh cuman setengah hari. Soalnya kalau lama-lama tuh takutnya semua nggak keurus, dari anak, suami sampai rumah. Jujur aku tuh kalau sakit, lihat rumah kotor, lihat nggak ada masakan, malah aku tuh makin parah ya teman-teman, makin sakit. Makanya aku tuh asal sakit tuh orang pada heran karena aku tuh nggak kelihatan sakit gitu. Soalnya aku kalau sakit tuh tetap beraktivitas. Jadi orang asal datang gitu, lo katanya sakit tapi rumahnya bersih, kerjaannya beres, dia bisa masak gitu. Sebenarnya sakit apa enggak sih? Bahkan banyak yang mengecam kalau aku tuh kayak sakitnya tuh di bawah-bawah gitu, pura-pura gitu ya. Padahal sebenarnya aku mengerjakannya tuh udah pakai keringat dingin ya teman-teman, sampai kayak yang ngos-ngosan gitu, masak aja ngos-ngosan. Makanya tuh kadang banyak berhentinya gitu. Kayak nyapu aja pun nanti aku nyapu separuh, aku berhenti dulu, aku tarik napas dulu, terus aku lanjutin lagi. Kayak nyuci juga kayak gitu. Aku cuci dulu, aku rendam dulu, nanti aku cuci dulu separuh. Nanti kalau udah gak enakan lagi, cuci lagi. Gitulah pokoknya, yang penting gimana caranya pekerjaan aku tuh bisa beres. Kayak masak juga kayak gitu ya. Aku nanti bikin prepare dulu. Nanti kalau udah prepare aku baru masak gitu ya. Pokoknya pinter-pinter kita lah sebagai mama. Kalau kita turut-turutin bakalan gak siap-siap ya teman-teman. Kalau mikirin sakit kepala, oyong atau apalah itu namanya, kalau diturut-turutin itu gak akan pernah siap gitu ya. Karena aku tuh pribadinya tuh kayak
makin sakit jangan makin dibawa tidur. Kalau makin aku bawa tidur tuh bakal kepanjangan. Nah kemarin tuh aku sempet bawa tidur gitu loh teman-teman, malah kepalaku tuh makin berat, terus badan aku tuh malah makin linu-linu gitu. Jadi aku tuh kayak kalau sakit ya udahlah aktivitas pelan-pelan gitu ya, nggak perlu dipaksain juga, yang penting keluar keringet dan pelan-pelan gitu. Nah ini Pak suami aku masih sibuk ya, dia tuh nggak tahu hobi banget ya teman-teman yang namanya modifikasi sepeda motor. Memang sih aku akuin dari dia anak muda gitu, dia tuh suka banget modif-modif motornya. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, selama hobi dan kesukaan suami itu masih positif, aku sih dukung-dukung aja. Daripada dia hobinya duduk di warung ya kan, ngerjain yang hal-hal yang nggak penting, seperti berjudi mungkin, kan ada sih bapak-bapak yang kayak gitu ya, suka duduk di warung terus berjudi gitu ya. Alhamdulillahnya Pak suami aku tuh yang namanya judi, yang namanya mabuk, yang namanya melence gitu tuh alhamdulillah enggak ya teman-teman. Karena selama menikah tuh nggak pernah gitu dia tuh pergi duduk di warung, pergi sendiri tuh belum pernah ya teman-teman. Mau ke warung aja tuh ngajakin anak atau ngajakin istri gitu, atau kadang-kadang tuh mau kemana aja lah, pokoknya selain bekerja tuh selalu diekorin gitu. Kalau nggak sama aku ya sama anak-anak gitu. Jadi Pak suami tuh nggak pernah pergi sendiri. Kalau dia tuh kayak punya waktu luang tuh malah dipakai buat tidur gitu ya teman-teman, buat istirahat gitu di rumah. Dia tuh kayak lebih suka berkurung di rumah, kayak semenjak, ya Allah aku kok jadi gagap ya. Pokoknya semenjak kami pindah ke kota Medan, circle pertemanan itu agak dikurangin gitu ya teman-teman. Jadi kayak aku tuh nggak terlalu banyak bergaul, kayak Pak suami juga nggak terlalu banyak temen. Karena prinsip Pak suami tuh mana temen yang bikin pusing, yang bikin pening itu tuh dihindarin kata dia. Jadi kayak aku juga sekarang tuh kayak nggak banyak punya temen, bisa dibilang aku nggak punya temen ya. Paling kayak si hello aja gitu sama orang-orang sini gitu. Kalau untuk akrab, untuk berteman dekat gitu tuh aku kurang ya teman-teman. Paling aku sekarang akrabnya tuh sama teman kerjaku yang memang dia tuh kerja bareng sama aku, karena kan nggak mungkin kan si hello sama teman akrab gitu, sama teman bekerja gitu, sama-sama mencari nafkah. Jadi kayak harus akrab gitu ya, tetap menjaga juga sih perbatasan tertentu gitu. Ya intinya sekarang tuh kayak mengurangin pergaulan ya teman-teman. Soalnya makin banyak teman, makin banyak pergaulan, kayak aku sih makin banyak drama ya menurut aku. Jadi aku tuh lebih suka sekarang hidup tuh kayak ya udah gitu jalanin. Apalagi kayak sekarang tuh kayak kejahatan di mana-mana ya teman-teman. Dari mulai kejahatan terhadap anak, terhadap sesama wanita, terhadap pria ke wanita, pokoknya kejahatan itu sekarang kayak merajalela gitu loh. Aku tuh lihat di beberapa berita di TikTok juga, di media sosial, banyak banget loh kejahatan-kejahatan yang tersangkanya tuh termasuk seharusnya mengamankan negara ya, seperti TNI, polisi itu kan harusnya mengamankan negara, tapi ada beberapa mereka yang nggak memakai titel mereka tuh malah untuk kejahatan, bukan untuk melindungi warga. Jadi kayak yang lagi viral itu ya, yang warga Aceh yang disiksa sampai meninggal sama oknum TNI, itu kayaknya memprihatinkan banget menurut aku. Jadi sekarang tuh kayak aku tuh kayak keluar rumah juga kayak nggak terlalu penting ya nggak keluar gitu. Untuk jalan-jalan juga kayak kalau mau sendiri-sendiri gitu kayaknya aku masih kurang berani, apalagi malam-malam hari, karena di Medan ini begal tuh terlalu merajalela ya. Ditambah juga untuk keamanan di sini tuh nggak terlalu ketat gitu loh. Jadi untuk para polisinya juga nggak terlalu nggak terlalu ada patroli malam gitu. Jadi aku tuh kayak takut banget kalau harus keluar di atas jam 10 malam. Makanya aku tuh kayak di bawah jam 10 malam tuh udah sampai rumah lah. Pokoknya kejahatan itu sebenarnya bisa kita hindari kalau kita tuh memang bisa waspada ya teman-teman. Ingat nggak kata Bang Napi? Kejahatan itu tidak akan datang tanpa kayak mana sih ngomongnya ya?
Pokoknya kejahatan itu tidak sengaja datang gitu ya, tanpa ada kesempatan. Intinya kayak gitulah ya. Yang penting kita tetap harus waspada, waspada dan waspada. Jangan terlalu banyak circle pertemanan dengan orang-orang yang nggak dikenal. Kayak memasukkan sembarangan orang ke rumah tuh kayaknya harus lebih hati-hati. Dan untuk anak-anaknya juga tuh kayak harus betul-betul dipantau untuk pertemanannya, untuk pergaulannya gitu ya, cara bicaranya, dan anak-anak juga harus kayak diajarin malu. Karena aku sangat menyayangkan banget banyak kejadian yang anak di bawah umur pun bisa jahat sama anak-anak balita gitu ya teman-teman. Makanya luar biasa banget sih menurut aku untuk tahun-tahun ini. Aku nggak bisa bayangin gimana kedepannya nanti di saat tahun-tahun yang akan datang ya. Mungkin dunia ini entah udah kayak mana, tapi semoga anak-anak kita tuh bisa menjadi anak-anak yang bisa menjaga dirinya, yang bisa menjadi anak-anak yang baik, dan bisa menjadi tauladan ya untuk orang lain gitu mungkin ya teman-teman. Intinya kita tuh kayak harus betul-betul waspada lah, karena memang dunia ini makin ngeri ya teman-teman. Masalah politiknya, masalah masyarakatnya, pemerintahannya tuh menurut aku udah mulai serem ya. Jadi kita tuh memang harus pintar-pintar menjaga keluarga kita. Oke deh, panjang lebar nih cerita aku ya. Sampai udah kelar nih aku masaknya. Nah ini lanjut, ini kan aku kerjanya pagi ya, maksudnya aktivitas pagi, kan ini udah menjelang siang. Jadi ini udah hampir jam 1 gitu, udah waktunya makan siang. Jadi di sini tuh aku garcep aja untuk masak-masaknya. Terus di sini Pak suami tuh minta bikinin teh manis gitu. Jadi aku bikinin teh manis dulu untuk Pak suami. Entah kenapa aku juga pengen gitu ya minum teh manis. Udah lama banget aku nggak minum teh manis. Jadi ini aku buat juga sekalian untuk aku. Nah untuk Pak suami itu aku bikinin sekalian yang besar. Mana tahu nanti bocil-bocil pada minta. Nah tuh udah pada nunjuk-nunjuk. Jadi aku sengaja bikin yang besar gitu ya. Jadi nanti bisa dibagi-bagi sama anak-anak. Nah ini tuh aku pakainya teh bendera gitu ya teman-teman, karena menurut aku teh bendera tuh lebih nikmat gitu. Sebenarnya banyak sih teh yang enak gitu ya, kayak teh sosro, sariwangi gitu. Tapi entah kenapa aku suka banget sama teh bendera ini. Nah ini Pak suami tuh belum siap-siap juga ya teman-teman untuk memodifikasi sepeda motornya. Itu sepeda motor aku tuh dipretelin semua ya sama Pak suami, nggak tahu deh. Katanya tuh mau diganti bola matanya, bola mata maksudnya lampu matanya tuh mau diganti sama dia gitu ya. Ya udahlah. Kadang-kadang tuh dia bilang gini, biarpun motor lama yang penting harus gaul kata dia. Ya udahlah ya, kita biarin aja dia dengan hobinya. Oke deh, ini lihat teh manis pas dubbing kok aku jadi kepengen lagi ya bikin teh manis. Ini tuh tadi rencananya mau bikin teh manis dingin gitu ya teman-teman, tapi ternyata pas aku cek es batu aku tuh nggak ada, kosong ya. Aku lupa bikin es batu. Jadi ya udahlah, di sini aku tambahin aja sama air es gitu ya teman-teman biar dia dingin. Karena kalau panas-panas minum teh manis panas malah makin panas ya teman-teman. Nah ini dia menu aku, menu simple, menu sederhana. Jadi ingat banget deh dulu waktu di ladang-ladang sama mama papa tuh suka banget masak menu ini. Dan makannya tuh bisa lahap-lahap banget. Nah adek Rara tuh suka banget ya sama ikan asin. Ini tuh gak ikan asin sih, tapi ikan tawar gitu ya, ikan asin tawar. Gak mungkin ikan asin tawar ya, apa sih namanya, pokoknya dia kayak kerupuk, enak banget. Itu kesukaan anak-anak aku banget. Oke deh, ini udah waktunya makan siang. Ini aku mau makan dulu bareng anak aku dan Pak suami. Dan kalau kalian tanya adik Rara, kakak Riri sama Bang Rais mana, mereka tuh masih sekolah ya teman-teman. Mereka tuh jadwalnya tuh padat banget, jadi jarang banget di rumah. Kadang-kadang tuh pagi sekolah ngaji, terus siang sekolah SD, dan nanti sorenya tuh kayak les gitu ya. Itu sebenarnya bukan aku yang nyuruh, tapi permintaan mereka. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku juga ingin mereka tuh punya kesibukan gitu ya yang positif, belajar dan belajar. Walaupun aku tuh kadang nggak paksain mereka untuk belajar. Pokoknya aku tuh kayak ya udah semampu mereka aja, karena
aku takut nanti kalau dipaksain mereka tuh bisa jadi stres gitu ya. Jadi ya udah semaunya mereka aja. Nah ini tuh pas kami makan siang mereka tuh belum pulang, jadi ini kami duluan aja. Nanti mereka juga udah bekal ya, jadi mungkin mereka tuh akan makan agak sorean gitu. Nah ini aku ambilin dulu makan buat pak suami aku ya teman-teman. Terus ini aku mau ngambil buat aku tuh udah nggak sabar banget tau nggak sih makannya. Nggak tahu kenapa menu seperti ini tuh malah bikin kita tuh nambah-nambah terus ya teman-teman. Daripada menu yang kayak gulai-gulayan gitu. Kalau gulai-gulayan gitu malah aku tuh kayak lebih gampang enaknya gitu loh teman-teman. Tapi kalau ini tuh enggak ya teman-teman, malah aku tuh nambah-nambah terus. Apalagi kalau kita tuh masaknya sambelnya tuh pas banget rasanya. Nah aku nonton ini tuh kayak pengen lagi deh masak seperti ini. Ini tuh betul-betul enak banget ya teman-teman. Nah ini kami makan bersama sama Pak Su dan sama Dek Rara. Untuk Adek Rara tuh aku suapin aja karena dia tuh kalau makan sendiri tuh rumah tuh bisa berserak. Nah ini aku udah selesai untuk makannya. Lanjut di sini aku mau susun-susun lagi. Terus aku mau cuci piring. Habis cuci piring baru deh aku lanjut kerja lagi. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku sampai di titik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku ya teman-teman. Walaupun video aku video sederhana, video ibu rumah tangga yang aktivitasnya tuh cuman di rumah dan cuman ini aja, tapi semoga semangat aku bisa nular kepada kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang berkunjung langsung subscribe dan komen-komen positifnya. Jangan lupa ya yang belum subscribe di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Untuk yang lagi berjuang, aku doain semoga cepat tercapai ya untuk perjuangannya. Percaya deh, perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum, dadah.